Kata para ulama ada dua makna seseorang itu tidak punya rasa malu. Yang pertama, idza lam takun da hayain sana'ta ma tasya. Makna yang pertama, apabila engkau tidak punya rasa malu sama sekali, maka silakan berbuat sesukamu. Ya. Dan ini makna dohir hadis ya, ya. Jadi idza lam takun da hayain, ya, apabila engkau tidak punya sedikit pun rasa malu, maka silakan berbuat sesukamu. Fayakunul amru huna bi ma'nal khabar. Maka jika makna yang pertama ini kita pahami, maka itu informasi jemaah. Ya, artinya apa? Informasi bahwa kalau nggak punya rasa malu ya monggo silakan. Ya. Li'anna la haya'a indah. Kenapa? Karena orang yang kalau sudah seperti ini maka dia tidak punya yang namanya haya, tidak punya rasa malu. Ya, sama sekali. Sehingga dia berbuat kemudian menjatuhkan muru'ah. Ya. Muru'ah itu bisa dikatakan wibawa harga diri. Ya. Dan biasanya orang-orang yang menjatuhkan harga dirinya atau muru'ahnya itu tidak ada lagi rasa malu. Ya. Dan ini makna yang kemudian yang pertama. Makna yang kedua, idza kana al-fi'lu la yustahya minhu fasna'hu faltubali. Jadi makna yang kedua adalah apabila seseorang melakukan amalan. Jadi amalan apapun yang dikerjakan dan dia tidak malu jemaah. Ya. Wabil khusus lagi adalah al-ma'asi wasirkiyat, ya, wad-darokat. Dia mengamalkan amalan-amalan maksiat dan amalan-amalan dosa syirik dan dosa-dosa besar, itu al-kabair. Dia bahkan mengamalkan di tempat yang umum, dia tidak ada rasa malu. Nah, kalau ini makna yang kedua, itu ada wa'id. Ada sebuah ancaman bagi orang tersebut. Ya. Jadi ada dua hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Orang yang mengamalkan amalan maksiat, dia kemudian dengan apa ya? Dengan bangga atau biasa. Ya, minum khamr di pinggir jalan misalnya, ya. Atau zina, barangkali dia cerita ke temannya, saya itu kalau zina perempuan 5 lewat semua. Nah, ini dia menceritakan maksiatnya, kebanggaan dengan maksiatnya. Saya itu kalau mencuri nggak ketahuan, pinter, ya, punya trik ini, punya trik itu. Nah, kalau saya ngomong sama orang itu membohongi pun juga hebat. Nah, kalau dia menceritakan kemaksiatannya, maka itu ada unsur apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang seperti ini jemaah sekalian, level yang kedua ini level yang naudzubillah. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan, tapi Allah sudah cabut rasa khayanya. Dan kalau kemudian rasa khayanya ini Allah cabut, maka kembali ke pasal pertama, muru'ahnya pun Allah tidak akan berikan kepada orang tersebut, sehingga orang melihatnya itu tidak ada wibawa jemaah. Ya, makanya orang-orang ahli maksiat, ya, orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, maka muru'ahnya, wibawahnya itu tidak kelihatan jemaah. Allah hilangkan. Ya, makanya kalau kita lihat para orang-orang yang beramal soleh, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itu dia punya apa? Karisma, apa kita sebut dengan muru'ahnya bagus, ya, muru'ahnya tinggi. Itulah kenapa kemudian Nabi katakan, kalau sudah model pertama dan kedua tadi, baik ikhbar ataupun itu ancaman, biasanya kecenderungan orang tersebut dia bisa melakukan bebas yang dia kerjakan. Dan ini yang kemudian Nabi katakan fasna, ya. Artinya if'al. Dia mengerjakan masyita, apa yang dianggap itu versi dia itu boleh. Ya. Jadi minum khamr di pinggir jalan, kemudian judi. Karena ini sudah malunya tidak ada zaman sekalian, akhirnya kemudian dia apa? Dicabut rasa malunya sehingga amal yang dia kerjakan seakan-akan jadi mubah, artinya boleh bagi dia. Ya, makanya kalau orang itu ya nggak terbiasa maksiat, kemudian dia maksiat maka akan gelisah jemaah. Ya, dan sudah kita bahas ya di hadis ketika bicara masalah bahwasanya al-ismu mahaka fi nafsik, bahwa dosa itu akan membuat seseorang itu gelisah. Nah, kalau orang sudah bermaksiat dengan sadar, dengan dia ini sengaja bahkan direncanakan, maka gelisahnya nggak ada jemaah. Berbeda dengan orang yang kemudian dia baru maksiat atau baru dia mencoba maksiat, maka gelisahnya akan apa? Akan besar.
Dan gelisah itulah yang kita sebut dengan Allah belum mencabut rasa muruahnya. Ya, makanya kalau maksiat seorang yang beriman merasakan ketakutan. Dan itu masih bagian daripada apa? Daripada iman. Taib. Fayyalidami alal makna al-awwal, maka ini adalah salah satu di antara celaan, ya. Ketika orang itu mengamalkan amalan-amalan yang kemudian dia kerjakan dengan bentuk kemaksiatan dan dia terus lakukan tanpa ada rasa malu. Dan ini juga berlaku dengan kaidah-kaidah yang lain, ya. Kaidah orang yang kemudian gosip. Ini gosip itu maksiat, cuma. Yang kalau bahasa kita menyebutnya dengan istilah apa? Ghibah. Ada orang gosip tapi dia menikmati, ya. Ada orang gibah tapi dia kemudian merasa nikmat dengan gibahnya. Maka kalau nggak punya rasa malu ya silakan gibah terus gitu. Nah, di saat gibah terus dilakukan atau maksiat dilakukan, maka adam, ya, orang seperti ini tercela. Ya. Dan salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang dengan Allah cabut rasa malunya. Makanya Masya Allah, seorang yang beriman kalau dia tersingkap auratnya itu malu jemaah. Karena aurat bagi seorang muslim itu salah satu di antara yang wajib untuk ditutupi. Ya, khususnya bagi para akhwat, para ummahat, para wanita, ya. Karena auratnya wanita itu sangat sensitif. Di semua bagian tubuhnya bisa mengundang syahwat, atau kita sebut dengan bisa jadi sekujur tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga kalau kemudian seorang wanita itu kemudian tersingkap auratnya, bahkan menampakkan auratnya, kok dia nggak malu? Ya, nggak ada rasa risih, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa kemudian dia berdosa. Nah, ini Allah cabut jemaah. Ya, muru'ah dan rasa hayanya. Dan kalau rasa haya Allah cabut, ini mohon maaf, istilahnya kemudian kalau kita nukil dalam perkataan Ibnu Qayyim, maka dia akan tidak ada beda dengan hewan yang dimana tidak ada rasa malu ketika dia berbuat ya hubungan hubungan badan di pinggir jalan. Ya, dia ngambil barang orang. Ya karena hewan nggak punya akal cuma. Ya. Ketika kemudian seseorang itu kemudian dicabut rasa malunya dan dicabut rasa muruahnya, wibawahnya dia di hadapan orang, maka dia akan bebas saja maksiat dengan bangganya. Makanya kadang-kadang ada orang yang maksiat dengan bangga di pinggir jalan, ya. Itu hakikatnya ya mungkin makna dalam ayat yang Allah Ta'ala berfirman, balhum adallu min bahimatil an'am, walaupun ayat itu untuk orang-orang kufar, tapi bisa jadi kalau ada orang yang memang dia punya akal, dia punya kemudian pikiran, bisa membedakan mana ini benar ini salah, tapi dia kerjakan maksiat dengan terang-terangan, bahkan dia dakwakan maksiat dengan terang-terangan, bisa jadi status levelnya mungkin lebih rendah daripada hewan ternak. Wa na'udzubillah. Ya, sehingga malu itu Masya Allah jemaah, salah satu di antara dakwah yang dikampanyekan oleh siapa? Seluruh para nabi dan para rasul. Nah, sehingga makna al-haya, ya, rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Ya, makanya salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u su'batu minal iman. Jadi rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Sehingga ketika rasa malu itu ada, maka iman seseorang itu bagus. Kalau rasa malu yang tidak ada, maka imannya pun berkurang. Ya, dan ini harus kita ingat, ya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman media ini zaman yang dengan gampang dan mudah kita akses informasi 24 jam. Ya, terkadang kita belum validasi data, belum tabayun istilah dalam Al-Qur'annya, belum kita konfirmasi, terkadang dengan enteng aja kita sebarkan informasi itu. Ya, yang kemudian akhirnya jatuhnya bukannya benar malah kemudian salah. Ya, taib.